Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Ziol Dragon. Sebelumnya mohon maaf banget kalau mukanya agak sedikit kusut karena 3 hari ini udah PP bolak-balik Kaunganten Cilacap gitu ya Mas Bro. Agak sedikit ngantuk tapi direbahkan, gak mau bobo ya sudahlah. Sekarang kita ingin membahas mengenai perpajakan. Nah, perpajakan di sini itu adalah perpajakan sepeda motor ya, bukan mobil. Kalau mobil itu cuman biayanya aja sih yang agak gede untuk siklus dan caranya itu kurang lebih sama, Mas Bro. Lalu motor apa sih yang dipajak itu, Mas Bro? Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai pengalaman saya mengenai perpajakan ya. Jadi gimana kalau motor 10 tahun apakah bisa masih hidup? Gimana kalau motor udah 12 tahun, maksudnya off pajak itu apa masih bisa hidup, dan apakah masih bisa dibikinin buat STNK dan juga BPKB-nya. Mari kita simak sama-sama nih Mas Bro mengenai perpajakan ini. Mungkin buat Mas Bro yang bertanya-tanya nih, karena biasanya wah motor aku udah 10 tahun belum dipajakin, wah motor aku udah 20 tahun belum dipajakin, dan wah motor aku udah 5 tahun nih belum dipajakin, apakah masih bisa tuh untuk dipajakin gitu ya. Nah, tentunya ada beberapa syarat-syaratnya nih Mas Bro terkait dengan motor sobat yang ingin dihidupkan kembali dari tidur panjangnya. Oke, hal apa yang pertama mesti sobat punya ya untuk mendapatkan sebuah surat-surat lengkap, yaitu adalah BPKB dan STNK baru terkait dengan perpajakan. Yang penting yang sobat punya pertama itu adalah STNK dan juga BPKB dari surat-surat sobat yang udah tidur panjang ataupun off udah sekian lama ya. Waktu itu aku menggunakan BPKB yang warna merah itu buat CB 100 yang udah aku posting sebelumnya. Di postingan-postingan sebelumnya juga udah ada itu yang CB warna merah ya, yang sempat aku posting waktu itu. Aku baru dapat CB warna merah, dan itu BBKP-nya itu warna merah Mas Bro, itu jadul banget. STNK-nya itu masih warna kuning dan itu jadul juga. Jadi itu udah off sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun yang lalu, 10 tahun, 12 tahun yang lalu itu udah off untuk pajaknya, pajak tahunannya gitu Mas Bro. Nah, untuk dari pajak STNK-nya itu agak kesini ya, enggak terlalu 12 tahun. Nah, itu adalah sekitar 8 tahun atau mungkin 7 tahun ya, kurang lebih segituan ya. Yang pertama sobat registrasi, yaitu adalah sobat itu datang aja nih ke apa namanya, perpajakan motor ya. Kalau perpajakan motor itu namanya kalau tidak salah Samsat ya. Ya, namanya itu Samsat ya. Jadi perpajakan motor itu namanya Samsat, kurang lebih seperti itu. Jadi kita datengin aja tuh ke Samsat, disertai dengan STNK dan BPKB lama, dan nanti di sana ada petugasnya nih Mas Bro untuk mengecek kevalidan daripada data yang udah dicantumkan di BPKB dan SNK. Apakah data tersebut itu masih ada di server sana ya, Samsat ya. Karena biasanya kan ada tuh nomor yang udah dihapus, nomor motor ataupun data-data motor yang udah dihapus ataupun di backlist itu ada ya. Jadi kalau Mas Bro eh, udah di backlist itu ndak bisa diperpanjang lagi. Tapi kalau data-datanya Mas Bro, nomor mesin, nomor rangka, terus nomor kendaraan yang sesuai tertera di BPKB dan STNK itu masih ada, ketika dicek itu masih bisa untuk diperpanjang ataupun dihidupkan kembali untuk tahun yang sekarang ini. Nah, kalau tahun yang sekarang ini kita gambarkan saja di tahun 2022 ya. Sebentar lagi mau tahun ke 2023 gitu Mas Bro. Nah, kita kan datang tuh langsung dicek untuk datanya, dan kemudian datanya itu masih ada. Semisal tuh motor sobat itu motor CB gitu ya, motor CB. Nah, di situ kan diketikin nomor untuk nomor polisinya, semisal berapa gitu, R berapa gitu. Nanti dicek di sana, kalau ada validasi, masih ada datanya, masih bisa untuk dihidupin.
walaupun udah off sekitar 12 tahun gitu ya Mas Bro. Oke Bung, setelah data-datanya dicek seperti nomor polisi, R berapa gitu masih ada, Mas Bro itu biasanya dialihkan nih di bagian pengecekan datanya. Mas Bro itu dialihkan ke bagian apa namanya cek fisik. Jadi cek fisik di sana itu sobat nanti disuruh cek fisik. Kalau sumpah motornya dibawa ke situ, nanti digesek tuh untuk nomor rangka dan nomor mesinnya. Terus kalaupun motornya sobat itu masih di bengkel, bisa digesek sendiri. Minta untuk selembaran buat kertas penggesekan di bagian cek fisik di Samsat terdekat ya. Jadi nanti dikasih tuh 2 lembar. Nah 2 lembar itu bisa untuk menggesek nomor rangka dan nomor mesin. Jadi yang satunya buat nomor mesin, satunya buat nomor rangka. Itu buat 2 lembar kertas penggesekan. Itu biasanya warnanya kuning nih Mas Bro. Nah setelah digesek, kalau semisal motornya di rumah itu bisa digesek di rumah. Tapi kalau di tempat bisa langsung minta digesekin sama petugas penggesekan di bagian cek fisiknya gitu Mas Bro. Nah setelah selesai untuk penggesekan untuk nomor rangka dan nomor mesin, kemudian balik lagi tuh ke bagian cek fisik. Nah nanti Mas Bro setelah selesai untuk penggesekan, nanti nomor rangka dan nomor mesin itu disetorkan lagi ke pihak cek fisik. Nanti sobat itu bisa bertanya di sana ataupun bisa mengajukan untuk permohonan sobat nih. Semisal sekaligus sama ganti nama ataupun untuk menghidupkan nomor yang sudah lama off ya. Data-datanya nanti dibawakan selembaran juga untuk penggantian nama, dan biasanya untuk penggantian nama itu minta permohonan ke Polres nih Mas Bro. Jadi kalau mau bikin BPKB-nya itu di Polres ya. Jadi minta ganti BPKB karena penggantian untuk nama ataupun penggantian kepemilikan itu Mas Bro bisa datangin langsung ke Polres ya. Jadi setelah mendapatkan selebaran dari Samsat, nanti Mas Bro biasanya dialihkan untuk ke Polres untuk membuat BPKB-nya. Setelah rampung dari Polres, karena rujukan daripada Samsat itu ke Polres untuk memenuhi persyaratan ataupun data-data yang akan diinput itu biasanya juga sebagian dari Polres juga. Nah, jadi minta untuk penggantian BPKB baru dengan nama yang baru, mungkin tadinya nama A dan kemudian diganti dengan nama B gitu. Jadi sobat itu mesti ganti BPKB di Polres. Nah setelah proses BPKB udah selesai, biasanya itu 1 bulan baru kelar. Tapi dari Polres sendiri itu dibawakan untuk selembaran sebagai pengganti BPKB ataupun surat sementara BPKB-nya, atau yang disebut juga dengan cepitir ataupun apa namanya kertas pengambilan untuk BPKB. Nah setelah semuanya cukup untuk syarat-syaratnya seperti halnya selebaran BPKB untuk pengambilannya itu udah selesai, kemudian nih Mas Bro tinggal ke Samsat lagi. Nah ke Samsat lagi, masuk deh di pendaftarannya. Nah setelah pendaftarannya itu nanti Mas Bro tinggal bilang aja itu udah sekalian sama ganti nama gitu Mas Bro. Nah sebelum masuk pendaftaran, pastinya sobat itu udah paham dong tentang peraturan daripada Samsat ya. Untuk motor yang valid ataupun motor yang sah itu, yang pertama warna motor itu masih original sesuai dengan bawaan STNK ataupun BPKB. Terus yang kedua apa namanya bentuk motor itu masih original. Nah original itu gimana? Kalau semisal tuh motornya sobat itu motor Tiger, itu ndak boleh tuh dibikinin CB kayak gitu ya, terkecuali ada surat khusus dari Polres ataupun kepolisian tentang modifikasi motor tersebut ya. Jadi harus buatin dulu surat khusus untuk memodifikasi biar valid di jalanan. Dan yang ketiga itu mesinnya itu masih original. Nah ini yang sering terjadi di perkancahan CB ya, terutama buat kanibalan, apalagi kalau motor-motornya CB kemudian mesinnya Tiger itu tidak diperbolehkan ya.
Jadi udah benar-benar tuh motornya CB, tapi crankcase-nya tiger, bloknya tiger, kopnya tiger. Itu di kepolisian itu ndak boleh ataupun ndak valid ataupun nggak masuk dalam nominasi ya. Jadi itu termasuk pelanggaran nih Mas Bro. Terus apalagi dimensi motornya juga harus sama, nggak boleh ada asnya yang dipanjangin ataupun dibikin chopper ataupun tiger dibikin chopper, itu nggak boleh Mas Bro. Lagi-lagi kalau Mas Bro ingin modif agar tidak kena tilang, itu mesti ada surat khusus untuk modif tersebut ya. Makanya buat Mas Bro yang sering-sering modif jangan sampai kelewat batas ya, agar motor sobat itu bisa lulus di cek fisiknya ataupun enggak ataupun biar enggak kena tilang. Nah, itu adalah beberapa poin pentingnya sebelum Mas Bro itu lanjut untuk pendaftaran di penghidupan BPKB dan STNK-nya. Oke, setelah sampai nih di bagian pendaftaran, itu biasanya Mas Bro itu suruh nunggu ya. Kalau untuk sekedar ganti BPKB aja, untuk sekedar ganti BPKB aja, atau mungkin ganti plat gitu ya. Itu biasanya kalau namanya masih sama, itu biasanya cepat Mas Bro, paling setengah jam udah beres. Tapi kalau semisal tuh Mas Bro udah telat 1 tahun, kemudian mau bikin apa lagi, udah telat setahun kemudian mau hidupin lagi terus kan ganti kepemilikan, itu biasanya prosesnya itu agak lama ya, di antara 1 jam sampai dengan 2 jam. Itu tergantung daripada samsat terdekat ataupun samsat yang sobat tuju ya. Itu masing-masing samsat itu beda-beda memang cara kerjanya. Dan setelah menunggu setelah sekian lama ya, mungkin 1 jam atau 2 jam, nanti prosesnya bakalan jadi ya Mas Bro. Nanti di situ juga ada keterangan mengenai biayanya. Dan untuk biayanya nanti kita ingin rinci-rinci ya. Kita bahas mengenai persuratannya dulu. Nah, jadi kalau Mas Bro itu telat nih, telat udah mungkin ada 12 tahun atau mungkin 5 tahun, suratnya itu panjang banget Mas Bro, seperti ini. Nah, ini STNK, STNK dan juga tahunan. Kalau yang ini itu STNK. Jadi STNK yang terbaru itu dianya itu warnanya biru. Warnanya biru dan di sini itu ada kayak macam-macam plastiknya gitu Mas Bro. Nah, ini gini. Ini yang untuk STNK terbaru itu ada kayak macam-macam plastiknya di sini. Itu tujuannya biar keterangan daripada kendaraan sobat ataupun keterangan daripada kepemilikan itu tidak sobek ataupun tergores ataupun tercoreng ya. Itu tujuannya. Ada plastiknya untuk melindungi data-data. Dan kemudian ini untuk pajak tahunannya itu panjang banget tuh, ini panjang banget ya. Ada berapa ini, 1 2 3 4 5 6, ini kurang lebih 6 tahun udah telat ya, jadi panjang banget. Yang ini kebetulan itu saya ganti nama, jadi ini CB nya seseorang dan kemudian di atas namakan saya ya, kemudian ganti nama gitu. Makanya saya pun ke Polres gitu, ke Polres untuk bikin PPKP-nya juga. Jadi namanya seseorang itu ada 5 ini, 1 2 3 4 5, dan atas sendiri itu punya saya. Di atas sendiri itu udah namanya udah ganti gitu Mas Bro. Dan setelah proses STNK dan tahunannya udah selesai, nanti Mas Bro itu disuruh untuk ke bagian pencetakan plat ya. Di sana nanti Mas Bro itu dapat plat, warnanya itu untuk sekarang itu warnanya putih Mas Bro, seperti ini. Ini adalah untuk plat yang terbaru ya. Di warnanya itu putih. Warnanya putih, dia itu ini warna putihnya ini bukan sembarang warna putih. Ini kayak ada, kalau orang ngomong itu kayak putih mutiara gitu Mas Bro. Tapi di sini mutiaranya itu bukan yang rainbow ya. Karena biasanya itu kalau yang mutiara itu kan rainbow, ada warna-warnanya itu campuran, ada merah, ada
biru, ada kuning gitu, itu rainbow. Nah kalau ini tuh cenderung ke silver ataupun metalik. Jadi putih putih mutiara metalik, ya susah untuk menyebutkannya ya. Jadi ini bukan sembarang putih, tapi kalau dia itu kena cahaya, dia itu kayak sedikit memantulkan cahaya tersebut. Jadi intinya biar si nomor platnya ini biar kelihatan kalau di malam hari. Itu sih kenapa tujuannya kalau plat untuk yang sekarang itu dibikin warnanya putih seperti ini. Jadi dasarnya putih, kemudian nanti untuk nomor dan juga tahunnya itu warnanya hitam. Kalau untuk cat warna hitamnya sendiri, dia itu hitam yang biasa aja. Dia itu menganut hitam doff ya, kurang lebih seperti itu. Hitamnya doff, kemudian putihnya itu putih mutiara semu doff, jadi bukan glossy gitu Mas Bro. Itu untuk plat yang terbaru sampai dengan tahun 2027. Kalau yang tahun 2026 itu platnya itu masih warnanya itu hitam gitu Mas Bro. Nah ini udah jadi untuk platnya warnanya itu putih untuk tahun 2027. Jadi STNK dan plat itu udah ada Mas Bro. Ini seperti ini. Tapi BPKB-nya itu belum jadi ya. Karena biasanya untuk BPKB sendiri itu prosesnya sekitar 1 bulan. Untuk area Cilacap itu 1 bulan. Jadi di situ nanti ada kertas untuk pengambilan BPKB-nya. Kurang lebih seperti ini. Nanti aku ambilkan dulu ya Mas Bro. Dan ini dia untuk selebaran kwitansi untuk pengambilan daripada BPKB-nya. Dan di sini udah tertera jelas untuk pengambilannya itu tanggal 1 bulan 10 tahun 2022. Jadi masih lama, masih setengah bulan lagi, masih 1 bulan lagi untuk pengambilan BPKB-nya. Dan nanti saya share juga untuk BPKB-nya bentuknya seperti apa untuk tahun 2022 ya Mas Bro. Karena untuk STNK-nya sendiri juga berbeda nih. Untuk STNK-nya sendiri seperti yang aku sebutkan tadi itu berbeda ya dengan yang versi lama. Karena mungkin setiap tahun itu desainnya itu beda-beda ya, atau mungkin dalam interval beberapa tahun mungkin beda-beda ya. Ini warnanya biru tapi ada coraknya, ada gambarnya wanita dan kupu-kupu kayak Oppo Kartini, seperti Ibu Kartini dia. Oh iya, ini mau kelupaan nih. Masalah dananya nih Mas Bro. Dananya ini pasti nih Mas Bro dari depan udah ngancam-ngancam. Ini kok keterangannya itu habisnya berapa gitu, kok nggak cerita-cerita gitu ya. Oke, sekarang aku beberkan mengenai dananya ataupun kira-kira harganya berapa gitu ya. Karena ini untuk motor CB pastinya murah ya. Kalau untuk motor yang lain-lain pastinya mahal. Karena kalau untuk CB sendiri itu pajaknya paling ya per tahun nih Mas Bro. Per tahun itu paling 22.000, 89.000 itu untuk per tahunnya. Kalau untuk motor Lexus saya pribadi itu pun 250. Nah, kalau ini sekitar 89 sampai dengan 70 ribuan untuk per tahunnya ya. Ya mungkin kalau untuk motor-motor biasa sobat itu bisa memperkirakan ya. Yang pertama itu masalah biaya BPKB itu di Polres itu biasanya sekitar 250-an sampai dengan 350-an, kurang lebih seperti itu. Bisa saja lebih murah ya Mas Bro ya, kurang lebih seperti itu untuk perkiraan harga daripada BPKB. Untuk penghidupan BPKB-nya itu sekitar segitu. Nah kemudian untuk biaya ganti nama dan juga untuk menghidupkan pajak tahunan, menghidupkan STNK itu untuk motor CB pribadi itu adalah sekitar 700 ribuan. Itu kurang lebih segitu ya. Jadi 700 ribuan sampai dengan 800 ribuan itu untuk estimasinya. Untuk off sekitar 5 tahun 6 tahun.
Kalau yang 7 tahun atau mungkin 10 tahun, mungkin sobat itu bisa memperkirakan sendiri ya. Ya mungkin sekitar 7 atau mungkin 8 ya. Kalau misal 12 tahun. Nah, ini untuk 6 tahun. Yang tertera 12 tahun tapi pajaknya ternyata di 6 tahun karena mungkin dihitung daripada STNK off-nya itu, Mas Bro. Dan kemudian udah itu aja untuk biayanya, untuk lain-lain tidak ada. Jadi sekitar 600 700 sama 200 sama 300 350. Berarti total biaya sekitar 1 jutaan sampai dengan 1,2 jutaan nih Mas Bro untuk off 12 tahun, untuk off 6 tahun ya. Jadi ini off 12 tahun tapi setelah diproses itu off 6 tahun gitu Mas Bro. Total biayanya segitu. Mungkin untuk motor-motor yang terbaru mungkin harganya lebih mahal ya Mas Bro. Motor-motor yang selain CB kayak semisal mungkin kayak cc-nya agak gedean, mungkin Scorpio atau mungkin Tiger gitu. Biasanya harganya itu lebih mahal untuk pajak per tahunannya karena cc-nya juga mempengaruhi daripada pajak per tahunan gitu Mas. Jadi kalau seumpama Mas Bro itu punya motor CB ataupun apa di rumah ingin menghidupkannya seperti itu untuk langkah-langkahnya ya Mas Bro. Semoga bisa untuk menginspirasi buat sobat semua yang mungkin ingin taat pajak untuk Republik kita ini Mas Bro. Jadi jangan lupa untuk bayar pajak biar aman di jalan ya. Jadi kalau saat berpapasan dengan Pak Polisi aman saja begitu Mas Bro. Tak perlu sobat itu harus melarikan diri ya. Oke, kurasa segitu aja dulu untuk perjumpaan kali ini tentang pembahasan kita ya mengenai cara untuk menghidupkan dan juga membayar mengenai pajak per tahunan. Thank you banget, semoga bermanfaat buat sobat semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.